Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda dalam keadaan fit dan bisa mengikuti kuliah hari ini dengan baik. Materi kuliah kali ini yaitu tentang perbedaan persediaan atau stok dengan inventaris atau inventory. Persediaan atau stok dan inventaris atau inventory adalah dua konsep yang seringkali digunakan secara tumpang tindih. Dalam banyak ilmu sosial itu banyak konsep-konsep yang seperti itu ya, karena ya itulah ilmu sosial, bukan ilmu pasti. Kalau ilmu pasti, nah itu konsepnya ya serba pasti. Tapi kalau ilmu sosial itu sering ada konsep yang tumpang tindih, ada konsep-konsep yang beda-beda tipis. Misalnya dalam ilmu pendidikan itu antara pengajaran dan pendidikan itu sebenarnya berbeda. Tapi orang secara umum ya menggunakannya ya tumpang tindih. Dalam nanti kalau Anda mempelajari metodologi penelitian atau metodologi riset, itu banyak sekali konsep-konsep yang seperti itu. Nah, kalau berkenaan dengan konsep pengajaran dan pendidikan, itu bagi mahasiswa jurusan pendidikan atau jurusan tarbiyah itu penting untuk mengetahui. Tapi bagi jurusan lain ya nggak begitu penting, karena secara umum masyarakat biasa menggunakan secara tumpang tindih. Nah, demikian juga pengertian persediaan atau stok ini. Persediaan atau stok dan inventaris atau inventory ini Anda harus tahu sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, itu harus tahu. Bagi orang secara umum ya, apalagi di perusahaan itu ya sering pemakaiannya tumpang tindih. Nah, ini sebenarnya perbedaannya sangat signifikan. Persediaan atau stok itu merujuk pada jumlah total barang atau layanan yang tersedia untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Persediaan dapat berupa barang jadi, bahan baku, atau barang dalam proses produksi yang siap untuk diselesaikan. Nah, misalnya yang dekat dengan kehidupan Anda, barangkali di keluarga Anda, di bulan puasa ini ada yang ya mungkin ada yang punya industri rumahan sepanjang tahun, ada juga yang musiman. Mungkin bulan puasa ini orang tua Anda punya usaha musiman
bikin kue lebaran. Nah, ini supaya mudah untuk memahaminya, yaitu yang dimaksud stok atau persediaan. Nah, itu bisa berupa barang jadi. Nah, jadi misalnya bikin nastar yang sudah jadi, sudah dikemas dalam toples, terus ditaruh di etalase. Ini persediaan, barang sudah jadi, sehingga kalau ada pembeli atau orang yang memesan datang mengambil, itu tinggal memberikan, nggak perlu lagi orang menyiapkan barang-barang yang sudah matang itu baru dikemas. Itu kasihan pelanggan. Jadi ada barang jadi yang sudah dikemas, dimasukkan toples, ditaruh di etalase, tinggal ngambil. Nah, itu barang jadi, persediaan berupa barang jadi. Atau bahan baku. Jadi sebelum puasa orang tua Anda sudah sedia bahan baku. Di kalangan masyarakat umum biasanya dibilangnya sudah nyetok. Bahan baku, beli terigu misalnya berapa karung, untuk persediaan nanti membuat produksi kue lebaran. Nah, kemudian barang dalam proses produksi yang siap untuk diselesaikan. Nah, ini artinya barang setengah jadi. Misalnya kalau bikin nastar itu kan perlu selai. Nah, selai ini barang setengah jadi. Nah, ini berupa persediaan, tapi persediaan merupakan barang yang setengah jadi. Jadi ketika bikin nastar, adonan sudah dibikin, adonan terigu sudah dibikin, kemudian selai yang merupakan bahan setengah jadi tadi tinggal memasukkan ke dalam adonan yang sudah dicetak sesuai ukurannya, dimasukkan, kemudian diproses dalam oven. Ini termasuk barang yang setengah jadi dalam proses. Nah, ini juga bisa dihitung jumlahnya berapa yang dalam proses, sehingga misalnya ketika barang yang sudah jadi sudah habis kebeli, kebetulan sore itu sudah habis semua diambil oleh pemesan atau pembeli yang dadakan. Nah, sehabis maghrib sudah nggak ada barang jadi. Nah, terus kemudian sedang memproduksi. Nah, misalnya ada orang nelpon mau pesan nastar sekian. Nah, ini bisa dihitung bahan yang dalam proses ini, sehingga bisa dipastikan besok pagi jam 8 bisa diambil, atau besok siang jam 12, atau besok sore ba'da asar bisa diambil. Jadi ini contoh dari barang persediaan atau stok. Nah, kalau pedagang pakaian di pasar itu pada umumnya, kalau barang pedagang pakaian itu stok itu ya barang jadi. Jauh-jauh sebelum puasa biasanya pedagang-pedagang pakaian di pasar yang memiliki modal yang cukup itu sudah nyetok. Jadi
nisfu Sa'ban itu di satu sisi merupakan waktu tertentu untuk ritual tertentu. Nah, tapi bagi pedagang pasar ini menjadi batas itu. Nyetok itu kalau bisa jangan kelewat nisfu Sa'ban, karena kalau sudah kelewat nisfu Sa'ban itu di pasarnya itu sudah antrinya minta ampun itu di pedagang-pedagang pasar. Sudah nggak ada istilah tawar-menawar lagi, nggak ada waktu untuk tawar-menawar. Nah, sehingga barang itu sudah dihargai oleh grosirnya. Anda tinggal mau ngambil, nunjuk barang yang mau ambil, terus akhirnya ada bahkan di pasar Kampung Melayu itu sudah nggak bisa diserahkan secara secara terhormat, itu sudah dilempar-lempar barang itu. Nah, jadi di bagian tempat barang ada pelayan yang ngambilin barang, kemudian di luar toko ada pelayan yang mengawal pembeli menerima barang yang dilempar-lempar oleh pelayan yang ada di dalam. Terus langsung ada disiapkan karung di situ, barang yang dilempar langsung dimasukin, sudah penuh kemudian baru dihitung lagi. Atau bersamaan dengan dilempar itu biasanya pelayan yang sudah terlatih itu langsung ngitung jumlah barang yang dimasukkan ke karung pada pembeli, sehingga ketika selesai juga penghitungan, tinggal bayar. Itu nyetok di kalangan masyarakat atau pedagang pakaian di pasar. Nah, persediaan ini merupakan aset yang penting bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan memastikan kelancaran bisnis. Jadi barang yang sudah jadi, sudah ketahuan, bisa dihitung untungnya. Kemudian barang yang setengah jadi dan bahan baku yang masih dalam proses. Nah, ini kalau tersedia, ini proses produksi lancar, proses produksi sudah lancar, dapat dipastikan lancar. Nah, sekarang inventaris. Inventaris atau inventory itu merujuk pada daftar lengkap barang atau bahan yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu waktu tertentu. Inventaris mencakup semua barang yang dimiliki perusahaan, termasuk barang yang telah dijual tapi belum dikirim. Nah, ini disebutnya atau istilahnya inventaris dalam perjalanan atau barang dalam proses produksi dan barang jadi yang masih disimpan dalam gudang. Nah, ini semua merupakan inventaris. Nah, kalau dalam bisnis ini memang agak rancu atau sulit membedakan. Nah, beda dengan di kantor. Di kantor yang bukan kantor pelayanan yang ada suatu barang yang harus dikirim. Nah, itu mudah membedakan menjelaskan inventaris. Nah, dalam kantor itu inventaris ini ya semua barang yang dimiliki oleh kantor itu, dari meja pimpinan,
misalnya disebutnya meja biru. Nah, kemudian untuk staf setengah biru. Nah, terus kemudian inventaris lain seperti AC, kipas angin, jam dinding. Nah, itu biasanya di kantor itu ada daftar inventaris yang diketik sedemikian rupa di kantor itu, misalnya barang inventarisnya 1 apa 2 apa sampai semuanya tertulis di situ, kemudian dimasukkan dalam figurah, digantung di dinding, sehingga ketika ada pemeriksaan itu pemeriksa melihat daftar inventaris, kemudian mencocokkan dengan barang yang ada di ruangan itu. Nah, jika tidak ada, ini pemeriksa menanyakan kemana barang ini gitu. Jadi inventaris kantor itu nggak boleh dipindah ke ruangan lain, harus tetap di situ. Nah, itu karena itu disebutnya inventaris itu statis. Nah, jadi dalam kurun waktu tertentu daftar kekayaan kantor dalam kurun waktu tertentu. Nah, statis. Lain dengan persediaan atau stok tadi, itu dinamis. Stok mendatangkan misalnya industri rumahan membuat kue lebaran, sebelum puasa nyetok 5 karung terigu misalnya. Minggu pertama puasa sudah tinggal 1 karung terigu. Kalau kebetulan ada yang pesan lagi, nah 1 karung terigu ini udah nggak cukup dibandingkan dengan jumlah pesanan itu, sehingga stok ditambah. Nah, ini dinamis kan, dari 5 karung dalam waktu seminggu puasa sudah tinggal 1 karung, kemudian karena permintaan banyak tambah lagi sekian karung. Nah, ini dinamis sifatnya kalau stok. Nah, kalau inventaris tadi, barang dalam perjalanan, barang dalam proses produksi itu dimasukkan juga dalam inventaris. Barang yang disimpan di gudang masuk dalam inventaris. Nah, ini memang beda-beda tipis. Oleh karena itu sering tumpang tindih. Nah, tapi kalau di kantor itu jelas barang milik kantor itu. Nah, sementara barang yang habis dipakai itu tidak dimasukkan kategori inventaris. Misalnya spidol atau kantor itu misalnya memerlukan kapur atau alat-alat tulis yang lain. Nah, itu disebutnya ATK. Bahkan ATK itu kan kepanjangannya alat tulis kantor. Nah, tapi staples ini padahal bukan alat tulis, tapi dimasukkan ATK. Nah, karena bisa habis dipakai. Kalau kursi, nah itu kan nggak habis dipakai. Kipas angin nggak habis dipakai. Nah, jam dinding tidak habis dipakai. Itu inventaris. Sementara yang habis dipakai meskipun tidak digunakan untuk menulis dikategorikan ATK. Nah, tapi ini mudah membedakannya. Nah, kemudian secara biar lebih jelas perbedaan persediaan dan inventaris,
Ini dibandingkan sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari sisi definisi. Persediaan merujuk pada jumlah barang atau layanan yang tersedia untuk dijual atau digunakan. Nah, ini persediaan. Jadi jumlah barang atau layanan yang tersedia untuk dijual atau digunakan. Yang misalnya kalau di poliklinik itu jumlah layanan itu misalnya botol infus itu tentunya termasuk air infusnya atau cairan infusnya, itu termasuk persediaan. Nah, ini kan habis ketika untuk melayani pasien atau habis untuk digunakan. Sementara inventaris merujuk pada daftar lengkap barang-barang atau bahan yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu waktu. Nah, jadi inventaris itu pencatatannya memang waktunya itu agak panjang. Kalau persediaan itu cepat. Ya, tentunya tergantung sirkulasi produksi. Kalau produksi ini cepat, maka persediaan juga berubahnya sangat cepat. Tapi kalau inventaris enggak. Nah, jadi bisa digunakan inventaris itu sebagai menjadi, kalau termasuk tadi barang yang dimiliki termasuk bahan yang dimiliki oleh perusahaan, bahan ya, artinya yang tadi membuat tipis perbedaannya dengan persediaan. Ini ketika dicatat masuk dalam inventaris, ini menjadi ukuran rata-ratanya. Jadi misalnya kalau di kantor itu tahunan, kalau di perusahaan mungkin bisa lebih pendek, tapi ini untuk menjadi standar. Artinya dalam satu semester ini bahannya sekian yang digunakan. Nah, jadi semester berikutnya ada kenaikan berapa, atau semester berikutnya ada penurunan berapa. Nah, jadi bisa menjadikan ukuran rata-rata. Kemudian sifat persediaan itu dinamis dan dapat berubah seiring waktu karena pembelian, karena produksi, karena penjualan barang. Nah, ini kalau sirkulasinya cepat, maka pencatatan persediaan itu juga cepat. Oleh karena itulah persediaan itu bisa, kemarin sudah kita pelajari menggunakan misalnya sistem barcode. Nah, jadi ketika barang diambil itu sudah langsung connect dengan pengendalian, pusat pengendalian barang persediaan. Nah, jadi langsung begitu diambil, connect, terus membuat laporan, sehingga langsung ketahuan persediaannya sudah mulai tipis. Nah, perlu pembelian lagi persediaan baru. Sementara inventaris bersifat statis,
dan mencatat jumlah barang pada titik waktu tertentu. Nah, jadi bisa per semester atau pertengahan tahun atau tahunan. Kemudian pengelolaan persediaan itu dikelola secara aktif untuk memastikan ketersediaan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan. Nah, jadi ini harus benar-benar persediaan itu dikelolanya secara aktif menggunakan antara lain kemarin sistem barcode, nah, sehingga segera ketahuan persediaan sudah makin tipis. Nah, jadi begitu pengeluaran langsung connect ke pusat pengendalian pemantauan persediaan, langsung membuat laporan karena sebab computerized gitu. Nah, lain pada era manual dulu. Nah, itu kalau era manual barang keluar, sorenya dibuat laporan, kemudian selesai baru ketahuan ternyata barang habis, besoknya baru bisa pesen. Jadi beda sekali zaman computerized dengan zaman manual. Sementara inventaris dikelola untuk mencatat dan melacak jumlah barang yang dimiliki. Nah, itu sebenarnya fungsinya. Seperti tadi Bapak katakan bahwa ketika ada pemeriksa datang ke suatu kantor, ini langsung ngecek daftar inventaris. Itu pertama kali kalau bagian perlengkapan, pemeriksa bagian perlengkapan itu begitu masuk kantor yang dilihat daftar inventarisnya. Ketika daftar inventarisnya nggak ada, itu langsung ditegur. Kenapa nggak ada daftar inventaris? Kemudian yang keempat berkaitan dengan fokus. Nah, persediaan fokusnya pada ketersediaan barang yang siap untuk produksi, siap untuk dijual, dan atau siap untuk digunakan. Ini dalam bentuk usaha pelayanan. Nah, itu kalau rumah sakit atau poliklinik, ini karena obat-obatan ini siap digunakan. Lain dengan apotek, siap dijual. Artinya apotek yang berdiri sendiri, bukan apotek dalam rumah sakit. Nah, kalau apotek dari rumah sakit itu bagian dari rumah sakit. Nah, sementara inventaris pengelolaannya terfokus pada pencatatan dan pengelolaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi itu bedanya. Nah, kemudian yang kelima, pengaruh pada keuangan. Persediaan memiliki pengaruh langsung pada laba rugi pada perusahaan karena biaya persediaan langsung mempengaruhi biaya produksi. Jadi persediaan itu modal produksi, yang artinya modal yang segera diputar. Kalau inventaris itu dapat dikatakan sebagai modal awal. Bagaimanapun sebuah perusahaan sebelum ada persediaan itu harus ada inventaris untuk kebutuhan kerja. Tapi inventaris ini dikatakan tadi statis. Sementara persediaan
itu dibutuhkan untuk penggerak produksi, dan biayanya langsung dihitung dengan berkaitan dengan apa, modalnya berapa, terus prosesnya berapa, dan outputnya berapa. Nah, ini untuk menghitung laba rugi. Kalau inventaris itu sebagai modal awal, sering tidak dihubungkan dengan produksi. Tapi tidak semua seperti itu. Misalnya, kalau Anda punya usaha travel atau rental, nah ini modal Anda selain kantor rentalnya, meskipun itu taruhlah rumahan, kan ada karyawan yang Anda kerjakan di situ. Misalnya di sudut garasi ada meja, ada kursi, nah, dia akan standby di situ. Nah, itu ada inventaris di situ. Nah, tapi kemudian mobil-mobil yang Anda rentalkan itu juga sebagai inventaris, juga sebagai modal usaha. Nah, jadi disitulah yang membuat ini menjadi